Episode 192. Sejak hari itu, Dapi menjadi sering mengajak Kim pergi bersama, tentunya dengan Kasih yang selalu ikut serta. Dapi bahkan pernah meminta pada Kim agar membawa Kasih saat ke kantor. Aku jadi semakin curiga kalau Dapi punya hubungan sama sekretarisnya. Dapa yang sedang fokus melihat-lihat foto Clara di laptopnya mengernyit. Pria tampan itu merasa heran dengan Dipa yang akhir-akhirnya sepertinya sangat ingin tahu urusan Davi dan Kim. Aku yakin hubungan mereka gak cuma sebatas atasan sama bawahan. Buktinya Kak Dapi sering banget ngajakin anaknya Kim ke sini. Mereka juga sering menghabiskan waktu bareng kan akhir-akhir ini. Udah kayak keluarga bahagia, tahu nggak Kak? Dapa menghela napas. Harusnya kamu bahagia dong kalau lihat Kak Dapi bahagia. Kok malah jadi kebakaran jenggot sendiri sih? Dipa berdecak. Bukan begitu maksud aku, cuma kan Kim sudah punya anak Kak. Memangnya kenapa? Mama sama papa juga nggak keberatan kayaknya. Mereka berdua bahkan selalu ikut bermain sama Kasih kalau lagi di sini. Dipa menghela napas. Dipanya khawatir Dapi tidak bisa memposisikan dirinya jika bersama Kim. Dipa tahu menjadi orang tua tidaklah mudah, apalagi Dapi adalah tipe pria yang sangat sulit ditebak. Sabar memang sangat, tapi kekanak-kanakannya jauh lebih sangat dari sabarnya. Dek, kita itu harus saling mendukung satu sama lain selama itu baik. Kim dia wanita dewasa yang baik dan sepertinya bisa mengimbangi sikap kekanak-kanakan Kak Dapi. Jadi kamu gak perlu khawatir. Senyum Dapa. Dipa menganggukkan kepalanya. Dengan siapapun Davi asal kedua orang tuanya memberi restu, Dipa pasti akan mendukung. Berbeda dengan Dipa dan Dapa yang memilih di rumah saat hari libur, Dapi justru memilih mengajak Kim dan Kasih jalan-jalan. Entah kenapa Dapi merasa sangat bahagia berada di dekat Kasih. Dapi merasa menjadi orang dewasa yang sangat diandalkan jika bersama dengan balita itu. Wan, Dapi berhenti melangkah saat Kasih memanggilnya. Ya, Kim memang mengajari balita itu untuk memanggilnya dengan sebutan Tuan. Ya, kenapa? Tanya Dapi lembut dan penuh dengan kasih sayang. Asi mau balon? Davi langsung mengangguk. Pria itu dengan penuh semangat menggendong Kasih yang awalnya digandeng menuju ke penjual balon di seberang jalan taman. Setelah mendapatkan balon yang Kasih inginkan, Davi pun membalikkan tubuhnya hendak menuju tempat Kim yang hanya diam di bawah pohon. Namun tiba-tiba ada Leni dan Arlan di depannya. Kamu? Leni tersenyum manis. Gadis itu beralih menatap Kasih yang berada di gendongan Davi. Kamu apa kabar? Tanya Leni pada Davi. Dapi tidak langsung menjawab. Diliriknya tangan Leni yang terus bertaut dengan tangan besar Arlan. Dapi yakin antara keduanya mempunyai hubungan yang tidak biasa. Arlan memang sudah dekat lama dengan Leni, bahkan saat Leni masih menjadi kekasihnya. I'm fine, senyum Dapi menjawab. Leni menganggukkan kepalanya. Bertatapan langsung dengan Dapi sekarang rasanya seperti bertatapan saat mereka masih kecil dulu. Hanya ada perasaan mengenal sebagai teman, bukan mantan kekasih. Ini siapa? Tanya Leni meraih tangan Kasih dan memainkannya pelan. Namanya Kasih. Dia. Sesaat Dapi terdiam. Ditatapnya wajah bulat menggemaskan Kasih yang berada di gendongannya. Dia calon anakku. Lanjut Dapi mantap. Leni terlihat terkejut namun langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya mengerti. Dapi sudah menemukan penggantinya dalam waktu yang cukup singkat. Begitu ya? Dia sangat lucu dan cantik. Kata Leni masih dengan senyuman di bibirnya. Dapi mengangguk. Kasih memang lucu dan menggemaskan. Setelah pertemuan tidak disengajanya dengan Leni, Dapi menjadi diam. Beruntungnya Kasih tertidur di pangkuan Kim saat dalam perjalanan pulang, sehingga Dapi tidak perlu berakting dengan senyuman palsunya. Tuan, panggil Kim pelan. Dapi tidak menyaut. Dapi masih membayangkan eratnya tangan Leni dan Arlan tadi saat bergandengan. Mereka sepertinya benar-benar memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Kim melirik pada Davi. Tidak biasanya pria itu diam seperti sekarang. Terima kasih untuk waktunya Tuan. Terima kasih juga karena Tuan membuat Kasih selalu bersemangat setiap hari akhir-akhir ini. Davi tersenyum. Davi sendiri tidak tahu kenapa Davi bisa begitu sayang dan tidak bisa jauh dengan balita itu. Jadi siapa Kasih sebenarnya? Pertanyaan Davi membuat Kim terdiam. Kim menatap wajah damai Kasih yang terlelap di pangkuannya. Kasih adalah anak kakak saya Tuan. Mereka berdua meninggal karena kecelakaan 3 tahun yang lalu. Kasih tidak memiliki siapa-siapa lagi selain saya. Maka dari itu saya menganggapnya bukan sebagai keponakan, tapi sebagai anak saya sendiri. Itu sebabnya Kasih memanggil kamu Momi, tanya Dapi kemudian.
Kim menganggukkan kepalanya. Kasih satu-satunya keluarga yang Kim miliki sekarang. Begitu mobilnya berhenti di depan rumah sederhana Kim, Dapi langsung turun dari mobilnya. Pria itu membuka pintu mobil di mana Kim duduk dan mengambil alih Kasih yang tertidur di pangkuan Kim. "Tuan, biar saya saja, tidak apa-apa," senyum Davi. Kim hanya mengangguk pasrah meski merasa tidak enak pada Dapi. Kim tahu Dapi pasti akan mengancam memotong gajinya jika Kim melarangnya menggendong Kasih. Setelah mengantar Kim, Dapi langsung pulang ke rumahnya. Pria itu masih memikirkan pertemuan tidak sengajanya dengan Leni di taman siang tadi. Dan malam ini Dapi tidak kunjung bisa memejamkan kedua matanya. "Kamu belum tidur?" Dapi menoleh di ambang pintu penghubung balkon. Dapa berdiri. Pria yang mengenakan kaos oblong putih polos itu menatapnya dengan kedua tangan bersedekap di bawah dada. "Kak," senyum Davi. Dapa menghela napas kemudian mendekat pada adik kembarnya. Davi sudah tidak lagi terlihat murung sejak dekat dengan Kim dan anaknya. "Tadi siang aku gak sengaja ketemu Leni di taman, dia sama Arlan." Jeda sejenak, Dapi berniat mencurahkan isi hatinya pada Dapa saat ini. Dapi tidak tahu harus bercerita pada siapa lagi selain pada Dapa. "Sepertinya Leni sudah benar-benar bisa melupakan aku," lanjutnya. Dapa tertawa pelan mendengarnya. Tidak heran jika Dapi masih belum bisa merelakan kisahnya dan Leni berakhir. "Kamu cemburu?" tanya Dapa menatap Davi. Dapi menghela napas pelan. Dapi tidak merasa cemburu sedikit pun. Dapi hanya tidak menyangka jika Leni bisa begitu gampang bersama Arlan setelah kisahnya dan Dapi berakhir. "Davi, kalian sekarang hanya berteman, jadi mau Leni sama siapapun itu tidak seharusnya kamu pikirkan, begitu juga sebaliknya. Leni tidak perlu memikirkan dengan siapa kamu sekarang, cobalah bersikap bijak, hargai keputusan orang lain." Dapi tersenyum, ucapan Dapa selalu bisa membuat hati Dapi terasa sejuk. Entah ajaran pribadi apa yang diajarkan Laura pada Dapa. Dapi benar-benar penasaran, kakaknya benar-benar sosok yang sangat sempurna dalam segala hal. "Jadi menurut kakak apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Dapi tersenyum menatap Dapa yang menatap lurus ke depan. "Ikuti kata hati kamu dalam jalan yang baik," jawab Dapa. Dapi menganggukkan kepalanya mengerti. Sekarang Dapi mengerti dirinya dan Leni memang tidak ditakdirkan untuk bersama. "Kim, bagaimana menurut kakak? Dia seperti Wonder Woman. Kamu akan sangat hebat kalau bisa membuatnya jatuh cinta."